warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Madaba, selamat datang di podcast spesial kita hari ini. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani bulan Ramadan ini ya. Aku Somandika Muhammad dan rekan aku, saya Vinasa. Di sini kita bakalan mengobrol seputar saum di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita nggak bakal ngomongin cuma berdua doang nih, tapi kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Mucio MPD yang merupakan mantan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung mulai dari periode 2016 sampai 2022. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih kesibukannya dari mulai 2022 sampai sekarang yang sudah tidak lagi menjadi kepala madrasah di Mandua Kota Bandung? Baik, senang saya bisa hadir di podcast Siar Ramadan ini. Bapak dulu pernah menjadi kepala madrasah dari 2016 sampai 2022 di Madrasah Aliyah Negeri 2 yang keren ini. Nah, setelah itu Bapak pindah ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan kesehariannya sekarang disibukkan dengan mengajar di sana. Kalau kesibukannya bagaimana nih Pak di bulan Ramadan ini? Ya, kesibukannya adalah kesibukan yang lebih termotivasi untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada bulan di luar bulan suci Ramadan, boleh jadi intensitas ibadah kita ini agak berkurang. Tetapi pada bulan suci Ramadan kita sangat termotivasi untuk melakukan ibadah. Tidak hanya ibadah puasa tentu saja, tapi ada ibadah penyerta yang lainnya seperti sholat malam, membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Rasa-rasanya kita sangat rugi banget ya kalau pada bulan suci Ramadan itu tidak tidak meningkatkan ibadah-ibadah yang justru bulan ini sangat spesial gitu. Nah, tentu saja tidak hanya pada diri Bapak gitu, pada semuanya saya yakin punya itu, dan intensitas ibadah itu memberikan memiliki motivasi tersendiri dan akhirnya berpeluang untuk menjadi orang yang lebih baik gitu dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Paling tidak itu ya sasarannya. Benar sekali Sobat Mandaba. Nah, kan dari dulu nih kita sebagai umat muslim sudah menjalankan puasa mulai dari beribu-ribu tahun lamanya ya. Tapi apakah kita udah melaksanakan ibadah puasa ini dengan benar? Kan kita nih kesehariannya kayak paginya sahur, terus siangnya sholat seperti biasa, melaksanakan kegiatan seperti biasa. Nah, tapi dengan kita menahan dahaga itu, apakah itu sudah disebut sebagai saum? Bagaimana Bapak? Oke, jadi betul adanya bahwa boleh jadi ya puasa kita itu bahkan dari sejak kecil ya, sampai saat ini. Tetapi pertanyaan besarnya, apakah puasa kita ini sudah membawa diri kita lebih baik? Apakah puasa kita ini sudah menghantarkan menjadi hamba Allah yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja yang harus dijawab oleh kita. Pertama, yang tidak boleh lupa bahwa apa sih sebetulnya yang menjadi sasaran dari pelaksanaan ibadah puasa itu. Nah, sasaran dari pelaksanaan ibadah puasa itu yang pertama adalah penguatan sikap spiritual. Sikap spiritual ini adalah ditunjukkan dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan yang boleh jadi kita tidak rela untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan ibadah. Misalkan begini, kalau pada hari-hari biasa sholat kita juga biasa-biasa saja, tapi pada bulan suci Ramadan sholat kita menjadi luar biasa. Kalau muadzin itu memanggil kita sholat duhur misalkan jam 12,
maka kita merespon di jam 12 itu dengan mengambil air wudhu, itu namanya standar saja, biasa-biasa saja. Tetapi akan menjadi luar biasa manakala muadzin memanggil kita di jam 12 kurang seperempat atau 11.30 kita sudah mempersiapkan diri mengambil air wudhu, kita konsentrasi bahwa kita akan berhadapan, bahwa kita akan menghadap Sang Pencipta kita. Itu yang kita inginkan, dan itu pelajaran itu boleh jadi akan kita temukan di bulan suci Ramadan. Wah, Masya Allah. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini kita jadi lebih intens gitu ya komunikasi sama Allahnya. Betul. Untuk ibadah juga kita menjadi lebih sering sholatnya dengan sholat tarawih dan mungkin sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha. Dan sholat witir juga ya. Iya. Jadi kan Pak kita tuh puasa ya di bulan Ramadan. Ada nggak sih makna yang paling dekat selain kayak beribadah gitu? Kan ada sikap spiritual, terus tuh sikap mendekatkan diri. Ada nggak selain dari hal tersebut? Baik, sebetulnya yang core-nya dari melaksanakan ibadah puasa itu adalah mengendalikan diri, ya, mengendalikan hawa nafsu. Kalau berbicara tentang nafsu, nafsu itu apa sih? Gitu. Nafsu itu bahasa Arab. Nafsu itu salah satu artinya adalah jiwa. Tapi kalau lihat kamus besar bahasa Indonesia, nafsu itu artinya adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk melakukan sesuatu itu bisa baik, bisa buruk begitu. Kalau misalkan nafsu dorongan kita tuh negatif, gimana sih Pak cara biar kita tuh nggak ngelakuin sesuatu yang negatif itu? Cara menghindarinya? Itu bagus, pertanyaan Dika itu menarik. Dalam surat As-Sam ayat 8 kalau tidak salah, Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri kita ini ada potensi untuk berbuat baik, ada potensi untuk berbuat jahat. Pasti setiap orang punya potensi untuk. Nah, puasa ini salah satu di antaranya sasaran pokoknya, mampu nggak kita ini mengendalikan hawa nafsu yang jelek tadi, dan kita memotivasi diri kita supaya yang tumbuh dan subur itu adalah potensi yang baiknya. Tentu saja gugus kendalinya ada di hati kita. Kita sudah punya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Proses pembelajaran yang dilakukan di madrasah, salah satunya di Madrasah Aliyah Negeri 2 ini, membimbing siswa, memfasilitasi siswa agar tumbuh dan kembang potensi baiknya, dan kalau bisa potensi-potensi yang tidak baiknya kita tutup supaya tidak tumbuh dan berkembang. Itu salah satu dengan kegiatan pembelajaran yang hampir dipastikan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah, mata pelajaran agamanya lebih banyak. Jadi potensi peluang untuk menjadi orang baiknya lebih besar. Oke. Mungkin kalau di era sekarang nih ya, yang pastinya internet ini menjadi hal yang sangat lumrah ya bagi terutama remaja seusia kita ya Soman ya. Nah, gimana sih Pak caranya biar kita itu lebih fokus untuk memperbanyak ibadah kita daripada bermain fokus HP ya? Bermain HP saja gitu. Ya. Artinya memang yang harus dipikirkan oleh kita, kehadiran teknologi yang memberikan kemudahan kita itu tergantung kepada kita. Ada istilahnya the man behind the gun gitu. Tergantung kita mau seperti apa gitu. Ini ada perangkat teknologi yang memberikan kemudahan, di satu sisi bisa memberikan kemudahan, tapi di sisi lain juga punya banyak peluang kita untuk melakukan banyak dosa dan maksiat di situ. Nah, kembali lagi kepada hati nurani kita. Mana sih sebetulnya? Jadi kita punya peluang dengan gadget yang ada untuk menjadi orang yang baik, tapi pada saat bersamaan kita menjadi peluang juga untuk menjadi orang yang tidak baik. Jadi kembalikan lagi fungsinya. Nah, kalau kita lihat kehadiran teknologi sekarang, taruhlah misalkan untuk di gadget kita kan fitur AI sudah muncul di situ. Salah satu contoh misalkan ketika Bapak mencari ayat yang berkaitan dengan kalimat, ada kalimat hamad bihi wa hamma biha, itu di dalam surat Yusuf. Bapak cari agak lama kalau mau buka ayat suci Al-Quran, tapi kita tanya ke fitur yang sudah disiapkan di WA itu, kemudian dituliskan, maka muncul itu ayatnya, terdapat di ayat 24. Bukankah itu memudahkan kepada kita?
Jadi tergantung kita. Semakin kita bisa menggunakannya dengan baik, boleh jadi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak bijak menggunakan, boleh jadi kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tuh tergantung sama niat dari hati kita. Betul. Kalau misalkan nih Pak, kita itu emang gak bisa mengendalikan niat sama hawa nafsu, apakah boleh nih ada kayak orang tua mengontrol saat kita lagi bermain HP itu, apakah boleh? Boleh. Peran orang tua adalah melindungi, menjaga, merawat, sekaligus memfasilitasi agar anak-anaknya itu tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi tentu saja banyak cara yang bisa dilakukan karena anak yang zaman sekarang sangat berbeda. Bapak lupa ya apakah Sayyidina Ali atau siapa yang pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Ajari anak-anak kamu yang zamannya memang tidak sejaman dengan zamannya bapaknya gitu. Jadi memang cara untuk menyampaikan itu. Orang tua punya kesempatan yang punya kesempatan yang banyak untuk melindungi anak-anaknya. Tapi cara melindunginya ini yang harus dipikirkan dengan baik, caranya supaya bagaimana agar anak-anak juga tidak merasa selalu diawasi gitu, tidak merasa selalu diajari, tapi diajak dialog mana yang baik, mana yang buruk, barangkali begitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya bagi anaknya dalam mengawasi itu. Nah, kan kita tuh Pak puasa ya. Nah udah puasa tuh ada nggak sih kayak kiat-kiat biar puasa kita tuh nggak jadi amalan sia-sia di bulan suci ini? Ada tips gitu? Pasti ada gitu ya. Ya tadi pertama kalau melihat kepada pernyataan Rasulullah SAW, benar adanya bahwa banyak di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Maka cara yang harus dilakukan pertama, apa sih sebetulnya niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa? Niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena memang kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya memang karena hanya ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat saja juga tidak cukup, harus disertai dengan ilmu. Nah, ilmu inilah yang memandu mana puasa yang baik, mana puasa yang benar. Melalui ilmu itulah kita dipandu agar melaksanakan ibadah puasa yang benar. Akan menjadi baik gitu. Ini ilmunya kita sudah punya, tinggal benerin di niatnya gitu. Dan yang terakhir, kiat yang tidak kalah penting, apa sih sebetulnya yang menjadi inti dari pesan ibadah puasa tadi? Inti pesan dari ibadah puasa sebagaimana yang sudah diobrolkan semula adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau seseorang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka insya Allah hidupnya dia akan selamat. Tidak hanya selamat di sini, tapi juga selamat di alam akhirat nanti. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar menahan makan dan haus saja ya Pak, tetapi juga memperbaiki berbagai aktivitas intensifnya, kayak beribadah. Misalkan kita juga kan seperti yang Bapak telah bicarakan, kalau misalkan kita udah ada niat, terus udah ada ilmunya, maka kita bisa perbaiki, dan itu pun amalannya pasti sangat besar ya Pak. Dan mungkin bisa jadi ibadah yang kita lakuin selama setahun penuh tuh menjadi yang terbaik ya Pak. Ya, apalagi ada jaminan sekali di dalam Al-Quran bahwa memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sengaja dipilih oleh Allah, sangat spesial. Kendati pun tidak termasuk Arba'atul Hurum. Kan di dalam 12 bulan Islam itu ada 4 yang sangat bulan haram gitu ya. Nah, bulan Ramadan itu tidak termasuk, tapi dia sangat spesial. Spesialnya salah satu diantaranya karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dan disitulah ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Motivasi kita akan lebih tinggi lagi karena tadi nilai-nilai ibadahnya yang sangat luar biasa. Bapak nih, ada suatu quotes nih di internet yang mungkin Kang Soman juga pernah baca. Jadi quotesnya itu katanya lebih baik tidak
puasa tapi sholat daripada puasa tapi tidak sholat. Gimana tuh Bapak? Apakah benar lebih baik kalau misal kita gak sholat tapi tetap puasa itu tetap mendapat pahala, atau malah kalau misal kita gak sholat lebih baik kita gak usah puasa aja? Ya tentu saja quote itu quote yang clear. Ya, kan ya. Karena walaupun bagaimana sholat itu menjadi parameter, sholat itu menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Jadi tidak benar kalau misalkan cukup puasa saja ya, cukup saum saja, tidak usah sholat. Karena memang puasa dinyatakan di dalam rukun Islam, sholat juga dinyatakan dalam rukun Islam. Artinya kalau kita hanya memilih salah satunya adalah bukan umat Islam yang baik gitu kan ya. Berarti kalau misal ada seseorang nih Pak yang puasa tapi dia tidak sholat, hanya mungkin puasa menahan lapar dan dahaga saja ya? Iya, itu kategorinya seperti itu artinya. Jadi boleh jadi dia adalah termasuk orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak memperoleh nilai dari puasa itu sendiri. Karena orang yang melaksanakan ibadah tersebut dengan yang lain, pasti dia tidak akan meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi seperti ibaratnya itu ember yang di bawahnya tuh kayak bocor-bocor gitu ya Pak? Jadi kayak sia-sia banget ya ini di bulan suci Ramadan kali ini. Terus kita nggak ngelakuin kewajiban kita kayak sholat, terus tuh kayak membantu orang. Jadi bakalan sangat disayangkan. Ada nggak pada di 11 bulan yang lainnya kita merasa rasanya sayang banget sih kalau saya tidak membaca ayat suci Al-Quran? Ada nggak? Rasanya enggak ya. Tapi di bulan suci Ramadan tuh ya Allah ya Rabbi, rasanya sayang banget kalau kita misalkan tidak membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan ada orang yang bisa menyelesaikan yang 30 juz itu bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Tapi paling tidak ya kita itu dalam satu bulan itu bisa menyelesaikan yang 30 juz itu. Paling tidak juga dalam membacanya. Jadi pada saat bulan puasa tuh kita tuh membaca Al-Quran tuh bukan cuma sekedar membaca ya Pak, tetapi juga memaknai apa isi dari Al-Quran tersebut. Karena kalau misalkan kita cuma membaca ya dapatnya juga sedikit kan Pak. Kalau misalkan dimaknai terus kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bakalan membuat ibadah kita tuh bakal beneran meningkat banget lah ya Pak, bisa dibilangnya. Iya, motivasi kita beribadah di bulan suci Ramadan itu juga tentu saja diharapkan nanti kalau kita satu bulan itu punya intensitas ibadah sangat bagus, maka diharapkan di 11 bulan itu menjadi berdampak gitu ya. Sholat kita yang dilaksanakan di bulan Ramadan tingkat intensitasnya bisa tetap terbawa di 11 bulan. Misalkan kalau pada bulan Ramadan itu kita terbiasa melaksanakan sholat malam, tarodah 8 dengan 3 menjadi 11, maka di 11 bulan yang lainnya itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi habitual action kita. Ini kan akan menarik. Kemudian puasa yang di bulan Ramadan kita lakukan ditindaklanjuti di 11 bulan berikutnya menjadi puasa Senin, puasa hari Kamis, apalagi ditambah dengan puasa Ayyamul Bid begitu. Puasa Daud mungkin terlalu berat ya. Tapi kasih ada opsi-opsi itu. Jadi kayak kalau misalkan kita pengen meningkatkan ibadah tuh bukan cuma di bulan Ramadan, tetapi itu tuh bakalan kita bawa kebiasaannya untuk meningkatkan, bukan sekedar seperti saya itu mau beribadah cuma di bulan Ramadan. Nah itu tuh yang salah ya Pak, penalarannya. Nah justru yang bagus itu bagaimana bulan Ramadan itu berdampak kepada 11 bulan yang berikutnya. Sebulan yang kita lakukan ini mudah-mudahan memiliki dampak positif terhadap 11 bulan berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan lainnya. Oke, Sobat Mandaba. Jadi dari hasil diskusi kita ini, bulan Ramadan ini merupakan sarana pelatihan ya Bapak ya, agar kita itu terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik yang wajib maupun yang sunnah, agar di 11 bulan lainnya kita itu lebih banyak beribadah dan lebih dekat, lebih taat kepada Allah ya. Dan saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita harus bisa menahan hawa nafsu kita dengan baik.
Dengan tanamkan niat dalam hati bahwa dengan saum ini kita ingin menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari perlakuan-perlakuan dosa, dan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari niat yang sudah tertanam dalam hati, kita juga harus disertai dengan ilmu. Nah, dengan kombinasi dari niat dan ilmu yang sangat itu yang baik itu, mereka bersatu menjadi ibadah yang sempurna. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit dengan kami. Mohon maaf Bapak kalau misal kami masih ada kesalahan dan kekurangan, karena kita masih belajar juga di sini. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Apa? PPDB Mandua udah dibuka? Ayo daftar di PPDB Mandua Kota Bandung. Jangan sampai ketinggalan ya. Apalagi dari eskul juga kan banyak ya Pak. Nah itu juga kayak pastilah dari setiap orang juga punya potensinya. Cuman kan di sekolah itu ada yang nggak pernah memadai fasilitasnya kayak eskul ini tuh di sini emang nggak ada ya gitu. Sedangkan di ini tuh bener-bener bisa dibilang lengkap lah Pak dari sekolah lainnya. Kayak ada karate terus tuh nggak kayak taekwondo terus volley, basket. Tapi dari sejumlah yang keren-keren itu pemikiran Bapak sebagai pimpinan tuh bagaimana menghantarkan kita supaya masuk ke fakultas kedokteran itu yang Bapak pikirkan waktu itu, sehingga waktu itu kita ketemu dengan dekan dari fakultas kedokteran itu. Waktu itu Bapak telepon dan ternyata di luar dugaan dia mau datang ke kita. Si dekan dari Unpadnya itu akhirnya bikin MOU. Sejak dari situlah ada anak kita yang keterima di fakultas kedokteran. Wow, keren. Dari situ memang kita Jadi membuka jalur. Jadi membuka jalur bagi yang mau kita juga yang ya, Pak. pikirkan mulai baru tahun ke-1 masih gadget, tahun kedua, dari tahun ketiga sudah mulai kelihatan bagaimana siswa-siswa kita akselerasinya yang diterima di perguruan tinggi. Kita pantau banget gitu. Jadi bagaimana yang eligible dan lain sebagainya. Makanya Bapak dengan Pak Adi itu pasti komunikasi terus nih, bagaimana nih anak-anak kita ini. Jadi kita petakan mana yang eligible, mana yang jalurnya lewat SMBT, mana yang lewat tulis, mana yang prestasi gitu, mana yang mandiri. Nah baru kita pikirkan, sisanya kita serahkan ke UMI.